Apabila ada daftar raja yang pernah sangat berkuasa dan memiliki kerajaan yang besar, maka Nebukadnezar II merupakan salah satu nama yang pantas untuk dikedepankan. Selama 43 tahun berkuasa di Babilonia, Nebukadnezar secara agresif meluaskan kekuasaannya dengan menyerbu wilayah-wilayah di sekitarnya, dengan menumpahkan banyak darah dan air mata. Pembantaian, penghancuran, dan perbudakan sangat identik dengan gaya memerintah Nebukadnezar. Namanya juga sering disebut-sebut karena merupakan tokoh yang berperan dalam penaklukan Yerusalem saat menyerbu kerajaan Yahuda. Meski sering disebut sebagai tokoh antagonis dalam sejarah, pada masa kekuasaan Nebukadnezar, Babilonia juga memiliki prestasi di bidang arsitektur yang mengagumkan. Salah satunya adalah Gerbang Ishtar. Dan yang paling terkenal dan fenomenal tentu saja pendirian Taman Gantung Babilonia yang konon dipersembahkan untuk istri tercintanya, Amitis. Meski demikian, keberadaan Taman Gantung Babilonia ini masih menjadi perdebatan karena sedikitnya bukti yang ditemukan. Sebelum melanjutkan kisah menarik tentang Nebukadnezar II, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen. Nebukadnezar naik tahta dan mulai berkuasa di Babilonia pada tahun 605 sebelum Masehi, menggantikan ayahnya, Nabokolassar yang meninggal pada tahun yang sama. Saat ayahnya mangkat, Nebukadnezar sedang menjalankan tugas memerangi kekaisaran Asyur yang dipimpin oleh Asyurbanipal II, yang berkoalisi dengan Firaun Mesir kuno, Necho II pada tahun 610 sampai tahun 595 sebelum Masehi, di kota Karkemis. Setelah meraih kemenangan, Nebukadnezar segera pulang. Kemenangan atas pasukan koalisi Mesir dan Asyur membuatnya dielu-elukan sebagai pahlawan, sehingga mahkota Babilonia pun tanpa diragukan disematkan kepadanya. Pada tahun 604 sebelum Masehi, penguasa Babilonia ini menaklukkan kota Askelan di Levan, menahan rajanya, melakukan penjarahan, dan menghancurkannya. Tahun-tahun berikutnya, tentara Babilonia semakin kuat dan merajalela di wilayah Mesopotamia hingga menguasai kerajaan Yahuda. Pada tahun 601 sebelum Masehi, sekali lagi Nebukadnezar harus berhadapan dengan Mesir. Meski pernah mengalahkan tentara Firaun di Karkemis sebelumnya, langkah Nebukadnezar untuk menaklukkan Mesir kali ini merupakan kesalahan. Tentara Babilonia harus mengakui keunggulan pasukan Mesir sehingga harus mundur dari peperangan. Kekalahan Babilonia membangkitkan kepercayaan diri wilayah-wilayah yang dikuasainya selama ini. Salah satunya kerajaan Yehuda, untuk memberontak dan menganggap tentara Babilonia hanyalah macan kertas. Nebukadnezar merespons pembangkangan ini dengan menyerbu dan mengepung Yerusalem pada 597 sebelum Masehi. Penguasa kota itu, Yoyakim, menemui kematian di tengah pengepungan itu. Putranya yang masih belia, Yoyahin, segera menggantikan kedudukan ayahnya. Pada 16 Maret tahun 597 SM, Yerusalem jatuh ke tangan Babilonia. Tentara Nebukadnezar II menjarah Yerusalem dan membawa semua rampasannya ke Babilonia. Sekitar 10.000 penduduk negeri itu, termasuk Yoyahin, dideportasi dari negeri itu ke ibu kota Babilonia, Babilon. Nebukadnezar menyerahkan tahta Raja Yehuda kepada Zedekia, paman Yoyahin. Babilonia kemudian melanjutkan penaklukannya di wilayah Syam lainnya, meninggalkan kehancuran dan keputusasaan. Nebukadnezar mengambil kontrol terhadap jalur dagang di wilayah Mesopotamia dan memperluas area kekuasaannya ke semua arah. Dia percaya bahwa dirinya mendapatkan anugerah dari Dewa Marduk untuk memperluas kerajaannya. Mengikuti jejak Yoyakim, Raja Yehuda yang baru, Zedekia memutuskan untuk memberontak kepada Nebukadnezar. Kali ini, kemurkaan Nebukadnezar tidak tertahankan. Ia bertekad untuk menghancurkan Yerusalem hingga rata. Pada 589 sebelum Masehi, pasukan Babilonia kembali mengepung Yerusalem. Setelah pengepungan selama 18 sampai 30 bulan, tentara Babilonia bisa menembus bentang Yerusalem dan merebut kota itu. Zedekia dan pengikutnya ditangkap di dataran Yericho dan dibawa ke Riblah. Zedekia kemudian dipaksa untuk menyaksikan anak-anaknya dibunuh. Setelah itu, mata Zedekia dibutakan dan dipenjara di Babylon hingga mati. Belum puas sampai di sana, Nebukadnezar memerintahkan salah seorang jenderalnya, Nebuzaradan, untuk mengawasi penghancuran dan penjarahan Yerusalem.
Bait Salomo dibakar sampai tinggal puing-puing. Peristiwa ini menandai berakhirnya kerajaan Yehuda. Sebagian warga ditahan dan dikirim ke kota Babylon untuk dijadikan budak. Nebukadnezar tercatat mampu menduduki Syria dan Fenisia, memaksa upeti dari Damaskus, Tirus dan Sidon. Tahun 572 sebelum Masehi, Nebukadnezar tercatat menguasai Babilonia, Asyur, Fenisia, Filistin, Arabia Utara, dan sebagian Asia Kecil. Ia pun melanjutkan perseteruannya dengan penguasa Mesir, Firaun Psamtik-gur, Hafra, dan Firaun Amasis II. Dalam kitab Daniel, Nebukadnezar dikatakan pernah mengalami kegilaan dan hidup seperti hewan selama 7 tahun. Meski demikian, sumber-sumber kuno lainnya tidak ada yang menyebutkan peristiwa ini. Tidak hanya mewariskan taktik dan strategi militer brilian, selama hidupnya Nebukadnezar dikenal sebagai raja yang sangat peduli pada pembangunan dan kegiatan intelektual di kerajaannya. Dia merenovasi 13 kotanya dan memperbesar Babilonia. Nebukadnezar II juga menyelesaikan pembangunan kembali Sigurat Etemenanki. Proyek lainnya yang luar biasa adalah Gerbang Istar dan Jalan Prosesi Kota. Pada 562 sebelum Masehi, Nebukadnezar II wafat setelah menderita sakit keras. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya, Amal-Marduk. Demikianlah kisah Nebukadnezar II, salah seorang raja yang pernah berkuasa di wilayah subur Mesopotamia yang dialiri sungai Yufrat dan Tigris. Sampai jumpa lagi dengan kisah-kisah lainnya. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen, agar channel ini semakin banyak menyajikan kisah-kisah menarik lainnya.